Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG masih lanjut naik sampai 1% ke angka 6.898. Nah, di video ini coba analisa beberapa saham dan terpantau masih terus diakumulasi asing dalam jumlah lumayan besar pada perdagangan hari ini. Bagaimana potensi saham-saham di kedepannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisis terbaru kan di-upload setiap harinya. Di video ini kita coba lihat beberapa saham yang terpantau hari ini kembali diakumulasi asing dengan jumlah yang sangat besar. Yang pertama saham Antam, bisa kita lihat hari ini asing masih masuk dengan jumlah sangat besar. Hari ini masih naik sangat tinggi dan cara tren ini masih bergerak sangat tren. Yang kedua ada saham BRIS, bisa kita lihat ini juga masih naik, masih lanjut naik ke target 3000. Asing terpantau juga masih masuk. Yang ketiga ada BBCA, yang satu minggu ini asing juga sudah mulai masuk. BBRI juga hari ini asing masih masuk akumulasi. Dan jika kita ada BRMS, ada juga CPIN, Indosat, MDKA, Ratu, ICBP, PSAB, yang juga sektor emas juga hari ini masih lanjut naik dan ada akumulasi asing. Hatta Dinata juga hari ini naik tinggi, asing masih masuk. Jadi rata-rata sektor emas hari ini masih lanjut naik dan masih ada akumulasi asing. Tapi untuk video ini saya coba bahas 4 saham terbatas yang terbesar di akumulasi asing. Oke, sekarang kita lihat dulu untuk saham pertama, saham Antam. Antam bisa kita lihat kenaikan hari ini membuat Antam mencoba untuk melewati 2400 dengan candle menurut saya sangat solid. Tidak ada shadow ke bawah dan ke atas. Jadi saat ini menurut saya Antam on track untuk menuju target berikut di 2700 sampai 2800. Walaupun banyak analis yang menargetkan Antam ada potensi ke 3000. Tapi untuk target terdekat saya lihat ke 2800 dulu. Apabila masih gagal break, ada potensi untuk terkoreksi sementara. Dan jika kita lihat broker summary untuk saham Antam, bisa kita lihat asing masih terus masuk akumulasi dalam beberapa minggu terakhir ini. Kenaikan 10% ini terpantau masih ada akumulasi dengan jumlah yang sangat besar. Jadi untuk teman-teman sudah punya saham Antam, menurut saya saat ini masih sangat layak untuk di hold. Kan secara teknikal ini belum ada tanda-tanda patah tren, masih terpantau ada akumulasi besar, plus harga emas atau komoditas emas saat ini juga secara teknikal masih uptrend. Dan Antam merupakan salah satu saham yang sudah masuk watchlist kami berantem teman member dari tanggal 14 sampai 17 April kemarin. Dan memang secara pergerakan sebelumnya sudah mulai membaik pada saat awal-awal mencoba untuk naik di atas garis EMA 50-150 ini. Dan pada saat mencoba break 1800 sudah kami masukkan watchlist, dan saat ini bisa kita lihat masih terus naik sehingga masih sangat layak untuk di hold. Tapi untuk teman-teman saat ini baru mau coba pantau dan entry, kenaikan saat ini sudah lumayan tinggi, teman-teman harus lebih disiplin. Apabila teman-teman saat ini baru mau coba entry di sekitar 2500 atau 2400. Karena apabila gagal break zona ini masih ada potensi untuk koreksi kembali ke sekitar 2400. Tapi selama belum ada tanda-tanda patah tren, misalnya Antam masih sangat layak untuk di hold saat ini. Sekarang kita lihat saham BRIS. Saham BRIS juga secara teknikal saat ini juga sudah oke. Bisa kita lihat sebelumnya BRIS bergerak sangat downtrend. Sempat mengetes harga 2000, dua kali mengetes harga 2000, BRIS bisa bertahan dari rebound sehingga ini terbentuk pola double bottom. Satu mulai reversal, bisa kita lihat berhasil break garis EMA 50-150, saat ini sudah mencapai target di harga 3000. Karena 3000 sebelumnya merupakan resisten yang beberapa kali menahan kenaikan dari saham BRIS. Dan di atasnya baru target berikutnya di 3200. Dan BRIS juga merupakan salah satu saham yang masuk watchlist kami berantem dengan member untuk minggu berikutnya. Bisa kita lihat setelah berhasil break garis EMA 50-150, kami masukkan ke watchlist untuk dipantau dan ternyata BRIS mencapai target di 3000. Dan bisa kita perhatikan di broker summary untuk BRIS. Asing juga terpantau dalam beberapa minggu ini masih terus masuk. Dan di broker summary kenaikan 3% lebih ini juga terpantau ada akumulasi. Sehingga BRIS apabila teman-teman sudah punya juga masih bisa di hold, bisa jadikan 2800 untuk trading stop, atau jadikan 3000 untuk target take profit apabila ternyata satu minggu ke depan BRIS ternyata tetap kesulitan untuk naik di atas harga 3000 atau gagal bertahan di atas 3000. Bisa take profit dulu, satu baru tunggu kembali di sekitar 2800 atau garis EMA 150 di sekitar 2700 untuk re-entry kembali. Atau teman-teman apabila tidak mau swing, bisa hold terus selama kedua garis EMA ini tidak tembus dengan target hijau di 3200. Sekarang kita lihat saham BBCA. BBCA merupakan salah satu saham yang masuk watchlist kami untuk minggu ini. Kan secara teknikal walaupun belum se-oke BRIS, tapi minimal saat ini BBCA sudah berhasil naik di atas garis EMA 50. Dan dalam satu minggu terakhir ini asing sudah mulai masuk. Sehingga salah satu alasan kami masuk ke watchlist
Tapi satu hari terakhir ini atau 2 hari terakhir ini, BBCA terpantau memang masih kesulitan untuk naik di atas 9.000 sampai 9.050. Mencoba untuk naik masih gagal, tapi secara teknikal saat ini sudah mulai membaik. Support terdekat di 8.800, support MA50 di sekitar 8.750. Jadi untuk BBCA selama masih kuat di atas garis MA50, menurut saya masih on track untuk mencapai garis MA150 di sekitar 9.300. Dan jika kita perhatikan untuk BBCA, bisa kita lihat asing terpantau 1 minggu ini sudah mulai masuk. Hari ini asing kembali masuk akumulasi. Di broker summary terpantau ada akumulasi, walaupun memang jumlahnya tidak besar. Jadi untuk teman-teman yang saat ini sudah punya, masih bisa di hold. Yang ingin coba pantau dan entry juga masih bisa coba dipantau. Lebih oke saat ini adalah entry apabila BBCA berhasil naik di atas 9.050 atau bisa coba entry di sekitar harga 9.000. Apabila memang terpantau BBCA masih kuat di atas harga 9.000. Dengan target terdekat di garis MA150 atau hold satu selama BBCA tidak turun bawah garis MA50 dengan target lebih jauh di sekitar 9.500 sampai target di 10.000 merupakan resisten psikologis saat ini. Karena selama kuat di atas garis MA50 untuk teranjang menengah menurut saya BBCA masih sangat layak untuk di hold. Apalagi saat ini asing sudah mulai masuk akumulasi. Dan sekarang kita lihat saham BBRI. BBRI secara pergerakan saat ini belum seoke BBCA walaupun saat ini juga sudah mulai naik di atas garis MA50. Jadi secara teknikal memang menarik untuk BBRI. Sebelum mencoba break gagal untuk garis MA50 sempat terkoreksi ke 3.500. Saya berhasil rebound naik di atas garis MA50, tapi ternyata terkena dividend trap, turun kembali di bawah garis MA50. Tapi bisa kita lihat 3.500 masih berupa support yang sangat kuat untuk BBRI. Satu pelan-pelan BBRI mulai bangkit, saat ini sudah berhasil naik di atas garis MA50 di harga 3.830. Dan untuk target kenaikan terdekat, saya lihat BBRI masih ada potensi ke 4.000. Dan untuk BBRI bisa kita perhatikan di sini. Asing memang terpantau 2 hari terakhir sudah mulai masuk, tapi akumulasi asing tidak sebesar BBCA untuk 1 minggu terakhir. Dan broker summary terpantau memang ada akumulasi juga, tapi akumulasi juga masih kecil. Jadi untuk BBRI, apabila teman-teman masih mau coba pantau di entry, menurut saya masih bisa coba dipantau. Tapi untuk entry coba tunggu di sekitar 3.800 sampai 3.830. Dengan target swing jangka pendek di 4.000 atau hold satu selama BBRI tidak turun buat 3.800 dengan target lebih jauh di sekitar 4.180 sampai zona 4.200 sampai 4.250 untuk target swing yang lebih jauhnya. Tapi selama masih kuat di atas 3.800, saya lihat BBRI juga sama seperti BBCA, cara pergerakan akan mulai membaik. Jadi layak untuk di hold selama kuat di atas 3.800. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.